Halo Sobat Gudang Movie yang kami cintai. Kali ini kami akan melanjutkan sequel dari film sebelumnya yang berjudul Sebelum Iblis Menjemput ayat 1. Film ini berjudul Sebelum Iblis Menjemput ayat 2. Film ini menceritakan tentang petualangan Alfie dan Nara yang sebelumnya telah selamat dari teror iblis yang menyerang mereka. Dan kini mereka harus menghadapi masalah yang lain, di mana ia harus melenyapkan kutukan dari sosok Pak Ayub yang menggentayangi anak-anak dari panti asuhan yang sebelumnya dikelola oleh Pak Ayub semasa ia masih hidup. Film ini menurut saya cukup menyeramkan karena banyak adegan-adegan horor yang membuat kita menjadi tertantang untuk menonton film ini. Bagaimana keseruannya? Sebelum itu mohon klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya ya sob, agar kami lebih semangat lagi dalam mereview film-film keren lainnya. Oke, siapkan kopi, hidupkan rokok, cari tempat untuk rebahan, dan selamat menikmati. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Dewi. Ia sedang mengunjungi rumah teman masa kecilnya yang bernama Gadis, di mana pada saat itu ia terus-menerus merasa ketakutan dan juga selalu diganggu oleh sosok yang jahat yang sering meneror dirinya semenjak ia masih berada di panti asuhan. Namun di sini Dewi tidak percaya dan malah mengatakan jika sosok itu kini telah musnah. Namun di sini Gadis menunjukkan bekas luka di tubuhnya yang disebabkan oleh sosok tersebut. Lalu ia juga menunjuk ke arah sudut ruangan dan mengatakan bahwa sosok itu sedang melihat Dewi dan sosok itu sedang tersenyum. Namun Dewi sama sekali tidak bisa melihat sosok yang dimaksud oleh gadis tersebut. Singkat cerita, ketika malam harinya Dewi yang tidak bisa tidur pun secara tak sengaja melihat hal yang sangat aneh di rumah tersebut. Lalu setelah itu ia merasa ada sosok yang sedang mengamatinya. Dan scene kemudian berpindah di saat pagi hari. Di sini gadis melihat Dewi tidak ada di dalam kamarnya. Setelah dicari ke sana kemari, ia pun menemukan bahwa Dewi berada di atas langit-langit rumah dalam keadaan yang sudah tak bernyawa dengan kondisi tubuh yang tidak wajar. Dan film pun baru saja dimulai. Diceritakan, di sebuah apartemen di Jakarta, Alfie dan Nara yang berhasil selamat dari teror iblis di film pertama, diperlihatkan mereka sedang ingin istirahat dan tidur bersama. Kemudian Alfie yang tidak bisa tidur memainkan lampu di dalam kamarnya tersebut. Dan setelah itu, tiba-tiba muncul sosok menyeramkan yang memanggilnya sebagai anak setan. Singkat cerita, pada pagi harinya, tiba-tiba datang 4 orang ke kamarnya tersebut dengan berpakaian seperti maling. Di sini Alfie sempat melawan, namun dia terkena serangan kejut listrik dan akhirnya ia pun pingsan. Ternyata Nara dan Alfie diculik kemudian dibawa ke sebuah rumah panti asuhan, di mana panti itu bernama Rumah Panti Bahtera. Panti itu terletak di sebuah hutan dan jauh dari pemukiman. Dan orang-orang yang menculik Alfie dan Nara tersebut merupakan mantan anak-anak dari panti itu. Mereka berjumlah 7 orang, yaitu Jenar, Leo, Budi, Kristi, Marta, Gadis, dan juga Dewi. Namun Dewi sudah meninggal dengan cara menggenaskan di awal film tadi. Di sini Jenar mengatakan jika rumah panti ini adalah milik Pak Ayub dan istrinya yang tidak memiliki anak. Dan suasana panti ini berubah setelah istri Pak Ayub meninggal dunia, di mana pada saat itu masih ada 7 anak yang diangkat menjadi keluarga Pak Ayub. Namun semakin mereka dewasa, Pak Ayub berubah menjadi sangat kejam. Siapapun yang berbuat salah maka ia akan dikurung di dapur tanpa diberikan makan dan minum sedikit pun. Kemudian karena kebakaran yang terjadi, Pak Ayub pun tewas terbakar dan mereka bertujuh berpisah. Dan mereka diasuh oleh panti yang berbeda-beda. Dan setelah kejadian itu, panti asuhan Bahtera ditutup dan ditinggalkan. Namun di sini, Alfie ternyata sudah tahu bahwa sebenarnya merekalah yang telah membunuh Pak Ayub. Singkat cerita, gadis pun memberitahukan bahwa ada seseorang yang pernah melapor kepada polisi jika ia telah selamat dari teror iblis.
dan orang itu adalah Alfi. Maka dari itu, mereka semua pun meminta Alfi untuk mengusir sosok Pak Ayub yang selama ini selalu mengganggu mereka. Pada awalnya Alfi sempat menolak, karena ia sendiri sudah tidak mau lagi berhubungan dengan yang namanya iblis. Namun mau tak mau, Alfi harus membantu mereka semua. Karena tempat tersebut jauh dari pemukiman, hal ini menyebabkan Alfi sulit untuk pulang. Dan mereka juga mengancam dan memaksa Alfi agar menuruti keinginan mereka. Kemudian setelah itu, mereka pun memberikan sebuah kitab iblis kepada Alfi. Namun setelah membaca kitab itu, Alfi pun langsung shock dan tiba-tiba ia muntah. Kemudian Alfi pun bertanya, dari mana mereka bisa menemukan buku itu? Di sini Budi menjawab bahwa dulu ia pernah melihat seorang perempuan berjubah putih yang memberikan kitab itu kepada Pak Ayub. Dan ternyata perempuan itu adalah dukun yang membantu ayah Alfi pada film pertama. Dan ternyata Pak Ayub ini ingin bersekutu dengan iblis serta ingin membangkitkan istrinya yang telah tiada. Sementara itu, Martha telah meriset kitab tersebut dan mengatakan Alfi harus membaca mantra di dalam kitab itu agar Pak Ayub bisa dimusnahkan. Dan mantra ini hanya bisa dibaca oleh seseorang yang berhasil selamat dari serangan iblis. Maka dari itu, Alfi lah yang harus membacanya. Di sini Alfi menempelkan darah yang ada di tangannya ke dalam buku itu. Setelah itu, ia pun membaca kitab itu. Setelah dibaca, tiba-tiba Alfi melihat kejadian pada masa lalu, di mana Pak Ayub sedang melakukan ritual dengan iblis untuk membangkitkan istrinya kembali. Namun tiba-tiba ketujuh anak itu menyerang Pak Ayub dengan menyiramkannya minyak dan membakarnya. Dan sebelum ia mati, Pak Ayub pun sempat membaca mantra aneh yang kemungkinan ini adalah kutukan yang akan diberikan oleh Pak Ayub kepada ketujuh anak tersebut. Setelah melihat ini, Alfi pun menjadi pingsan. Dan setelah sadar, tiba-tiba bangku yang ada di sana terbang dengan sendirinya dan berusaha untuk menghantam orang-orang yang ada di sana. Lalu tak berhenti di situ, sebuah gergaji besi tiba-tiba berputar dan hampir saja menyayat tubuh mereka. Namun untung saja tidak ada yang terluka dari kejadian itu. Sementara Jenar yang berada di ujung ruangan tiba-tiba dicekik oleh Ayub dan kepalanya pun dihantamkan secara bertubi-tubi ke tanah hingga Jenar pun tewas secara menggenaskan. Sementara itu, Kristi yang mendengar suara jeritan dari ruang bawah tanah, ia pun mencoba untuk membuka pintu tersebut tanpa mereka sadari. Padahal sebelumnya Alfi mengatakan agar tidak pernah membuka pintu itu apapun yang terjadi. Akibat dari perbuatan Kristi itu, arwah Pak Ayub pun keluar dan merasuki tubuh Kristi. Di sini Alfi sangat khawatir kepada Nara yang berada di atas bersama dengan Kristi. Ia pun berusaha untuk naik ke atas. Hingga akhirnya, Alfi pun datang dan langsung menyerang Kristi yang kerasukan itu. Hingga tanpa sengaja, Alfi pun membunuh Kristi. Setelah kejadian itu, Alfi menyarankan kepada mereka semua untuk tidak turun ke ruang bawah tanah lagi dan menyuruh Budi dan Leo menutup ruangan itu rapat-rapat. Sebelum lanjut, alangkah baiknya sobat sekalian subscribe channel kami ya sob, dan kirimkan kritik beserta saran di kolom komentar video ini. Bantu kami agar menjadi channel yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, lanjut. Setelah itu, Alfi pun menemui Martha dan marah kepadanya karena mantra tersebut bukanlah menghilangkan kutukan, tapi malah membangkitkan Ayub. Atau lo bohong, bangsat. Setelah kejadian tersebut, Budi pun berniat mengantar Alfi untuk pulang karena menurutnya ini adalah masalah keluarganya dan tidak seharusnya Alfi dipaksa untuk terlibat dalam masalah ini. Namun pada saat mereka pergi, ternyata kabel mobilnya sudah terputus dan mobil ini tidak bisa dinyalakan. Sementara Budi sedang berusaha menghidupkan mobil, tiba-tiba Alfi diganggu oleh sosok Pak Ayub yang menyebabkan Alfi pingsan dan tak sadarkan diri. Ketika ia sedang pingsan, Alfi bermimpi bertemu dengan sosok Pak Ayub dan ia memegang tangan Alfi yang menyebabkan tangannya mengalami luka bakar secara misterius. Dan setelah Alfi sadar, luka itu ternyata masih ada di tangannya. Di sini Budi pun mengatakan jika mobilnya mogok dan sepertinya ada seseorang yang sengaja memotong kabel yang ada di mobilnya. Dan sepertinya itu bukan ulah dari sosok Ayub, melainkan ulah salah seorang dari mereka yang ada di dalam panti tersebut. Karena kejadian itu, semua orang pun langsung dikumpulkan untuk diinterogasi. Namun tidak ada seorang pun yang mengaku.
Lalu Budi pun menyuruh Leo untuk mencari gadis yang tidak ada bersama mereka. Ia curiga bahwa gadislah yang telah memotong kabel mobilnya tersebut. Kemudian saat mencari gadis, Leo tiba-tiba didorong ke arah dapur. Dan ternyata itu adalah ulah gadis. Gadis pun mengunci Leo di dalam dapur. Sementara itu, di dalam, tiba-tiba ia diganggu oleh pocong yang sangat menyeramkan. Dan akhirnya Leo pun tewas dibunuh oleh pocong tersebut. Setelah kejadian itu, Alfie pun sadar bahwa gadis adalah dalang di balik semua ini. Dan ketika ia melihat kitab itu kembali, di sana sudah ada 4 darah yang menempel. Dan ini berarti sudah ada orang yang memanggil Ayub ke alam dunia. Dan orang itu adalah gadis. Namun gadis hanya bisa memanggil Ayub sementara saja, karena yang bisa membangkitkan Ayub seutuhnya adalah Alfie. Dan di tempat lain, terlihat gadis sedang bersekutu dengan iblis dan akan membantu Ayub. Karena gadis percaya jika Pak Ayub itu adalah orang yang baik. Ia memanggil iblis agar Pak Ayub beserta istrinya dan semua anak-anak panti asuhan bisa bersama secara abadi di alam gaib. Tapi gadis marah karena mereka semua membunuh Pak Ayub. Dan sekarang gadis berniat untuk melanjutkan misi Pak Ayub, yaitu membunuh semuanya agar mereka bisa bersama lagi di alam gaib. Kemudian setelah itu, Budi berusaha menyadarkan gadis dan mengatakan bahwa ini semua adalah salah. Dan Budi pun membakar kitab tersebut. Namun di sana, gadis membanting Budi hingga akhirnya Budi pun pingsan. Setelah itu ia pun menyerang Alfie. Namun di sini serangannya tak mempan terhadap Alfie. Namun akhirnya Alfie pun pingsan karena ia tertabrak oleh Budi yang dikendalikan oleh gadis. Sementara itu Martha kemudian menyuruh Nara untuk segera kabur. Dan Martha mencoba untuk membunuh gadis. Namun sayang ia gagal. Ia malah tertusuk oleh pisau yang ia pegang sendiri. Namun sebelum itu Martha sempat mengambil kitab itu dari gadis. Dan Martha terdorong keras sehingga menyeret Alfie ke dalam sebuah ruangan. Melihat hal itu, gadis mengambil sebuah lentera dan memecahkannya, hingga ruangan tersebut terbakar dengan hebat. Di sisi lain, Nara sedang diburu oleh gadis. Di sini Alfie menemukan sebuah halaman di dalam kitab itu, yang mungkin halaman tersebut berisikan mantra yang bisa membuat seseorang mengeluarkan kekuatan dari tangannya. Dan karena hal itu, kini tangan Alfie pun mempunyai kekuatan yang dapat menyerang balik kekuatan gadis. Lalu Alfie pun pergi mencari Nara. Hingga di sebuah ruangan, ia pun menemukan 2 orang anak kecil yang sedang bermain. Dan ia melihat hal-hal aneh yang ada di sana. Setelah melihat berbagai kejanggalan, akhirnya Alfie berhasil menemukan Nara yang sedang bersembunyi. Di sini mereka pun harus melawan gadis yang sudah dirasuki oleh Pak Ayub. Dan Alfie pun tiba-tiba diserang. Lalu Alfie menyuruh Nara untuk menaiki sebuah tangga agar ia bisa keluar dari tempat itu. Dan tak berselang lama terjadilah pertarungan epik antara gadis dan Alfie. Hingga akhirnya Alfie dan Nara berhasil lolos dan keluar dari rumah itu. Namun gadis masih mengejar mereka. Dan tiba-tiba ada sebuah mobil yang menabrak gadis. Dan ternyata itu adalah Budi yang ternyata ia masih selamat dari serangan gadis sebelumnya. Ketika gadis sedang tergeletak, tiba-tiba Pak Ayub keluar dari perut gadis dengan cara yang sangat spektakuler. Kemudian setelah itu, Ayub pun merasuki tubuh Alfie. Namun Alfie yang tak mau tubuhnya dikuasai oleh Ayub, kemudian menusuk jantungnya sendiri. Hingga akhirnya Alfie pun tewas di tempat tersebut. Namun ternyata film belum berakhir. Di alam bawah sadarnya, Alfie pun bertemu dengan sosok iblis yang bernama Molok, yang mengatakan jika dulu jiwa Alfie telah diserahkan oleh ayahnya untuk dijadikan budak di kerajaan iblis miliknya, sehingga Alfie tidak boleh mati oleh orang lain kecuali oleh iblis tersebut. Kemudian iblis itu pun memasukkan jarinya ke dalam jantung Alfie. Dan secara mengejutkan, Alfie pun kembali hidup, yang membuat Nara dan Budi terkejut sekaligus bahagia, karena sebelumnya mereka berpikir Alfie telah meninggal dunia.
dan film pun berakhir. Dalam film ini, kita dapat mengambil hikmah bahwa kematian adalah takdir yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Kita tidak bisa mempercepat maupun memperlambat jadwal kematian kita. Dan kita juga harus bisa merelakan kematian orang lain dan menjadikannya sebagai pelajaran untuk bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Jadi jangan sia-siakan sisa hidupmu dengan melakukan hal-hal yang merugikan dirimu. Dan perbanyaklah berbuat baik, agar kelak ketika dirimu mati, dirimu akan dikenang oleh orang-orang sebagai pribadi yang baik. Bagi sobat yang mungkin mempunyai pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar ya sob. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya sob. Mohon klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya, agar kami lebih semangat lagi dalam mereview film-film keren lainnya. Komentarmu sangat berarti bagi kami. Akhir kata, assalamualaikum dan sampai jumpa lagi.